Belum lagi nanti waktu berdebat capres. Buat generasi gue tuh debat capres penting banget. Di situ kita bisa seolah-olah gitu kan gaya-gayaan aja. Debat capres tuh penting banget gitu. Generasi gue yang tua-tua masih ngelihatnya itu sesuatu yang penting gitu. Tapi ini jangan jadi patokan, karena generasi Z, generasi milenial kayak lu tuh udah beda lagi ukurannya. Kayaknya emang gue harus ngomong juga soal yang ya menurut gue penting lah buat dikomentarin buat penikmat channel yang sederhana ini. Apakah itu ya apa lagi coy kalau bukan pilpres. Tapi gue gak nyebut nama ya, karena ya gue respect lah sama tiga pasangan calon yang udah berani maju ini nih tengah negara yang nggak tahu benerinnya mesti bagaimana, tapi mereka pasang badak maju karena emang negara ini harus ada presidennya coy, dan presidennya kan masa jabatan udah habis, nggak bisa maju lagi. Pilpres kali ini tuh agak unik. Kenapa? Karena ya lu tahu sendiri lah, geger putusan MK. Ya lu cari sendiri lah di Google apa sih putusan MK yang baru-baru ini menghebohkan itu, gue nggak usah sebut lah. Ya imbas efek yang sudah diprediksi dari putusan itu ya kejadian. tapi juga ternyata di luar dugaan ada sorak-sorai dan gemuruh dari kaum Gen Z, kaum milenial yang ya tiba-tiba merasa terwakili, seolah-olah yes lu gila men, milenial Gen Z di pilpres kali ini, lu mau tahu nggak berapa itu jumlah presentasinya? 65% coy. Lu bayangin kalau jumlah segitu numpuk di satu pasangan, kelar udah. Gak usah ada putaran dua. Ya milenial Gen Z sih euforianya luar biasa lah. Gue lihat di medsos di apa itu ya mungkin emang ini saatnya anak muda manggung kali apa gimana, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas sih satu hal yang harus dicermatin juga di balik euforia ini ya, karena pilpres ini kan tujuannya untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa ya, bukan wangsa. Karena kata-kata yang hampir mirip kedengarannya itu artinya jauh beda. Kalau kepentingan bangsa yang menyeluruh dari Sabang sampai Merauke itu satu bangsa Indonesia. Kalau wangsa ya parsial ya, sekelumit, sedikit bagian dan mikro kali. Bagian mikro dari bangsa yang sangat gede itu wangsa. Tapi ya milenial dan Gen Z pantas bersorak lah kalau gue lihat sih. Itu udah pecah bener ya di medsos kalau gue perhatiin. Tapi emang kan nggak cukup di medsos doang gitu ya. Kalau kayak gue ini kan golongan status quo ya, masih banyak yang harus dipertimbangkan untuk memilih salah satu pasangan gitu. Rekam jejaknya, prestasinya lah. Kira-kira nanti tim yang dibentuk untuk kabinetnya itu bakal diisi sama siapa-siapa aja lah. Ya, kalau orang-orang seumuran gue tuh yang mikirnya kadang-kadang kejauhan juga sampai ke situ-situ. Tapi kalau lu Gen Z nih, yakin sama pilihan lu dan keterwakilan lu, ya udah lu nggak usah sejauh kayak gua tadi mikirnya.
Gak usah panjang-panjang. Kalau lu merasa terwakili ya udah itu aja. Jangan larak lirik sana sini. Istilahnya kalau lu anak muda, milenial, Gen Z punya calon, iya, merasa di situ lu terwakilin, ya udah. Ngapain lihat-lihat calon lain? Ya kalau golongan gua, golongan tua-tua, tergantung nasib. Kadang-kadang juga kita nih ya namanya generasi labil, yang gue bilang generasi gue tuh generasi labil ya. Ini sekarang misalnya pilihan mantep nih, wah sih anu, tapi di tengah perjalanan tuh ada aja kan gue mau generasi pakai nggak enakan segala macam. Tiba-tiba ada saudara, ada orang tua, ada kerabat, wis ini aja padahal itu nggak sesuai. Ya generasi gue tuh bisa dibilang rada-rada munafik gitu. Sekarang jauh-jauh hari nyolok nih, Syanu. Pokoknya gue harus milih Syanu. Ntar seiring proses tuh ada aja tuh gangguan-gangguan yang akhirnya belok kiri, belok kanan, jik-jak segala macam. Belum lagi nanti waktu berdebat capres. Buat generasi gue tuh debat capres penting banget tuh. Di situ kita bisa seolah-olah gitu kan, gaya-gayaan aja. Debat capres tuh penting banget gitu. Generasi gue yang tua-tua masih ngelihatnya itu sesuatu yang penting gitu. Tapi ini jangan jadi patokan, karena generasi Z, generasi milenial kayak lu tuh udah beda lagi ukurannya. Mungkin buat generasi lu tuh debat capres nggak perlu amat. Penting lu udah jatuh cinta, lu udah yakin dengan apa yang lu yakinin ini bakal mewakili kepentingan lu. Udah nggak penting tuh debat capres kayak mau apa kayak. Ya, anak muda ya begitu, jangan mikir kayak orang tua. Saya tertua sebelum waktunya. Kalau anak muda tipikalnya ya, wah ini yang harus gue pilih, ya udah pilih. Wah gue merasa terwakili di sini, ya udah itu lu pilih. Dan lu asik di situ dan bergembira. Kan kalau tagline-nya anak muda sekarang nih, milenial sekarang, pilpres itu pemilu lah harus penuh dengan kegembiraan. Ya silahkan gitu. Kalau golongan gue udah tua-tua lain, udah serius gitu, mikir negara. Jangan sampai negara ntar, waduh kalau salah pilih kacau. Ya padahal ya kayak gitu tuh nih. Apa. Ya kadang-kadang kita saking ruwetnya dalam memilih ya, pilihan kita ya kadang-kadang benar, ya kadang-kadang salah, kadang-kadang kita milih terus nyesel gitu. Karena terlalu banyak pertimbangan. Ya ada yang nyesel di awal, ada yang nyesel di akhir. Karena setelah kepilih juga nih yang terjadi di generasi gue nih, setelah kita milih ya udah kita lepas aja tuh. Terserah dia. Yang penting gue dijebolin lo, gue udah anterin lo ke situ. Masalah nanti dia berulah segala macam apa, udah nggak mau tahu lah kita. Tapi gue lihat kalau anak-anak milenial sama anak-anak Z ini beda ya. Dia itu nempel terus gitu sama calonnya, terus dipepet terus, mau kemana terus berinteraksi terus gitu, interaksinya intens banget gitu. Dan gue lihat calon-calon yang ada sekarang juga mereka asik-asik aja ngelayanin gitu. Mereka bersosialisasi
bersosialisasi lewat medsos, tanya jawab, tegur sapa, kadang-kadang bercanda, kadang-kadang ngata-ngatain, dan enak-enak aja gitu, sialan banget. kalau 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 di golongan gue mana bisa gitu, baperan begitu, yang nanya baper, yang ditanya baper. Tapi kalau golongan lu nih milenial Gen Z, oh gue salut deh, interaksinya intens gitu. Kadang-kadang juga gue lihat itu ada komunikasi yang lucu-lucu, dan kadang-kadang gue rasa nggak perlu banget gitu. Tapi ya asik aja gitu. Ya kayak gitu, milenial dan Gen Z, lu yakin sama pilihan lu? Kalau golongan tua kayak gue ribet, kalau lu simple, lugas, dan happy. Jadi buat milenial dan Gen Z dan milenial dan Gen Z, selamat deh ya. Lu udah punya calon yang mewakili kepentingan lu di situ, dan mewakili figur lu juga, mewakili sosok lu juga. Jadi sevisi-visinya, seorang-orangnya juga emang seumur nama lu, sepantaran nama lu. Kalau lu masih milih lagi A, I, U, L, wah itu aneh dah. Kena melampaui usia lu. Ya kalau gue, nah ini golongan gue lah ya, ada keterwakilan di golongan setengah bahaya itu ada. Ya tahu menang tahu enggak. Yang lo pilih yang bikin lo happy. Yang gue pilih yang bikin gue puyeng. Karena tipikal pemilih beda. Makanya lu kan sering denger kalau orang-orang tua gue kayak ngomong gitu, kriteria presiden pendatang itu, kriteria calon untuk berikutnya itu, banyak tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu kan itu dari satu kelompok. Tapi kelompok lain bikin lagi tuh, kalau dari kami calon yang 1, 2, 3, 4, puyeng gak lu? Tapi kalau gadget gue ngeliat gak kayak gitu ya. Dia itu lebih natural ya. Dia berinteraksi dari situ, dia udah langsung klik gitu. 1, 2 kali, wah emang emang euforia gitu ya. Dan itu kan kode alam juga ya. Ketika euforia itu terjadi secara massal, itu bukan sesuatu yang direkayasa. Itu spontan, alamiah, naluriah, dan susah diingkarin gitu. Kalau udah ketanam di hati lu, rasa euforia itu akan sangat menyiksa kalau lu paksain buat ngelirik calon yang lain. Ngelirik aja udah nyusahin, apalagi kalau lu milih yang lain. Itu akan merusak euforia lu, merusak ya semuanya lah, vibrasi lu jadi jelek. Karena ini ada barang yang kalau lu udah masa terwakili di situ, tiba-tiba harus ada faktor X yang di luar kemauan lu, bahwa lu tuh harus bukan milih yang itu. Ya selamat tersiksa aja lu. Dan itu jelas jauh ya dari rasa kegembiraan. Jadi bedanya gitu. Kalau gue ditanya, ruwet. Sampai hari H juga kadang-kadang belum ketemu tuh, gue pilih yang mana. Ya, karena tadi kategori. Kadang-kadang masing-masing orang juga bikin kategori sendiri.
Gua sama temen gue punya kategori, gue mah pengen presiden yang begini-begini. Temen gue udah beda. Gimana nggak puyeng lu capres dari golongan zaman gue tuh. Kenapa setelah dia kepilih kita ngelepas gitu. Akhirnya dia bekerja sendiri. Kalau milenial kayak lu genjet tuh enggak. Setelah kepilih itu udah tetap aja. Dan itu udah dibuktikan. Tegur sapa sih. Itu terus gitu. Jadi agak susah buat apa ya namanya. Ya tahu sendirilah netizen. Kalau yang ada aneh-aneh itu kadang-kadang wah viral. Kalau gue negasi gue enggak. Kita itu udah merasa senang banget kalau jalan kita itu udah kepilih. Udah habis itu kita kembali ke aktivitas masing-masing. Mau lagu apa ya terserah. Itu enaknya calon dari generasi gue. Kita nggak terlalu kan udah ada perangkat negara yang ngawasin. Ada MPR, ada DPR, ada KPK. Ya hasilnya ya seperti yang ya hasilnya begitu. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun ya begitu dan begini. Jadi ya kayak lo harus inilah, harus pertahanin lah, harus pertahanin kegembiraan lo. Ini mah kode alam. Harus lo pertahanin kegembiraan lo, keeuforiaan lo, jangan sampai surut tengah jalan. Jangan ikutin generasi gue. Generasi gue ini generasi labil. Dan penuh misteri. Tuh generasi gue tuh. Kalau lu kan legas, tegas, terengginas, cerdas. Jadi buat milenial dan generasi Z yang disayang sama Ibu Pertiwi dengan diberinya kegembiraan ini, selamat menikmati kegembiraan lu. Oke coy.